Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa menyapa kembali Tribuners tentunya di program kita Tribun Bas Story. Sore ini tentunya kami menghadirkan narasumber yang kompeten untuk bisa berdiskusikan hal-hal yang telah kami posting sebagai tema yang diangkat hari ini di Instagram maupun Facebook fanpage kami Tribuners. Dan langsung aja kita perkenalkan narasumber kami yang sudah ada di studio tribunambon.com yang berada tepat di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Tribuners, beliau merupakan Kepala BPVP Ambon, Ibu Astri Kristafilia Lita. Selamat sore. Selamat sore Mbak Ajeng. Danke sudah mau menyanggupi undangan kami. Dan selamat datang di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Ya, Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait dengan terobosan BPVP Ambon, siapkan SDM unggul. Nah, Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa memang persoalan ketenaga kerjaan ini masih menjadi isu sentral ya, untuk terus dibahas dan untuk menanganinya diperlukan langkah-langkah strategis yang tentunya banyak pihak yang harus terlibat di dalamnya. Dan ngomongin tentang ketenaga kerjaan di Kota Ambon, Provinsi Maluku, kita punya Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Kota Ambon yang tentunya mempunyai peran yang sangat penting seperti yang disampaikan di tahun-tahun sebelumnya di masa-masa COVID-19 oleh Wakil Presiden kita Pak Ma'ruf, bahwa BPVP mempunyai peran yang sangat penting dalam menyiapkan SDM-SDM yang unggul nih untuk bisa mengurangi angka pengangguran di daerahnya masing-masing. Dan hari ini kami akan membahasnya seperti apa sih kinerja BPVP Ambon untuk memperkuat nih skill dan juga keahlian-keahlian para generasi kita yang ada di Kota Ambon, Provinsi Maluku, bersama dengan Ibu Asti. Nanti kita akan bahas. Nah, sebelumnya nih Bu, saya juga mau mengingatkan ke Tribuners, kalian boleh banget ya mengirimkan pertanyaan kalian di comment section. Nanti bakal kita bahas bersama dengan Ibu Asti selama obrolan kita ini berlanjut sekitar 30 menit hingga 1 jam ke depan, Tribuners. Baik Ibu, baru 2 bulan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Ini dipindahkan dari mana nih? Nyasar nggak sih kalau dipikir-pikir di Kota Ambon? Buat saya ini satu berkah ya. Saya bisa ada di Kota Ambon. Dan memang betul saya baru di sini sekitar 2 bulan. Dan memang banyak hal yang harus saya pelajari, kemudian harus saya amati, kemudian melihat kira-kira apa yang diperlukan oleh Provinsi Maluku secara luas ya, secara umum, apa yang diperlukan oleh Provinsi Maluku baik untuk industri, kemudian bagaimana mereka bisa melakukan entrepreneurship juga, kemudian apa yang mereka butuhkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti apa, dan kita akan memetakan seperti apa kira-kira yang harus kita siapkan untuk menjawab tantangan itu. Baik Ibu, ini meskipun memang kami tahu 2 bulan waktu yang sangat pendek begitu ya untuk melihat persoalan-persoalan dan juga tantangan begitu. Namun dari analisanya 2 bulan di Kota Ambon ini, bagaimana Ibu melihat baik program ataupun kesempatan untuk tenaga kerja itu bisa diserap di Kota Ambon, Provinsi Maluku? Iya, Mbak Ajeng, yang pertama saya sampaikan bahwa setelah saya 2 bulan di sini di BPVP, yang mana mungkin saya sampaikan juga bahwa BPVP adalah UPTP dari Kementerian Ketenagakerjaan yang hadir di Kota Ambon tentu saja untuk melayani masyarakat Provinsi Maluku. Dan yang saya bisa lihat bahwa potensi dari Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon ya, ini untuk generasi muda, kemudian penduduk usia kerja itu memang sangat potensial. Tetapi memang harus dibarengi juga dengan bagaimana mereka meningkatkan kompetensi mereka, kemudian merubah culture mereka, karena kita tahu ini kan daerah timur ya, dan bagaimana mereka bisa segera adjustable atau memang mereka harus segera cepat berlari untuk bersama-sama ada di tingkat persaingan gitu, persaingan untuk baik itu pekerjaan, baik itu secara kompetisi untuk generasi muda, kita mesti melihat tantangan itu. Baik Ibu, tadi dibilang ya tantangan-tantangan itu salah satunya adalah culture di mana kami yang berada di timur Indonesia ini, apakah ini agak berbeda dengan yang ada di bagian barat sana?
bisa dibilang kalau saat ini ya, Mbak Ajeng ya, dalam satu kemajuan yang global di mana informasi tidak bisa dibendung lagi, semua sudah ada di dalam satu touch dengan handphone. Memang sangat sangat gampang untuk bisa berhubungan dengan teman-teman yang lain atau masyarakat di luar Indonesia Timur. Tetapi memang yang membedakan itu bukan dikatakan bahwa sangat berbeda, tetapi mungkin environment kerjanya, kemudian bagaimana mereka benar-benar memanfaatkan waktu seefisien mungkin, itu yang mungkin menjadi sedikit tantangan bagi kami untuk bagaimana mengembangkan satu tekad, karakter, kan, kemudian kompetensi untuk menjadi sejajar sehingga mereka juga bisa melakukan hal yang sama dengan yang di Indonesia bagian barat. Betul. Seperti yang tadi Ibu bilang bahwa memang tidak semudah membalikan telapak tangan, begitu. Melihat betapa panjangnya list tantangan yang tadi sudah disebutkan, ya. Lalu bagaimana sih strategi yang dilakukan BPVP Ambon untuk setidaknya perlahan-lahan begitu mematahkan tantangan-tantangan tadi menjadi sebuah kesempatan buat masyarakat yang ada di Kota Ambon, Provinsi Maluku? Mbak Ajeng, secara umum saya harus sampaikan bahwa potensi dalam Provinsi Maluku ini sangat besar. Energi yang ada di dalam Provinsi Maluku ini juga sangat besar. Kemudian BPVP Ambon berusaha untuk hadir untuk masyarakat Provinsi Maluku untuk mencoba menjawab tantangan-tantangan yang ada itu. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kita tidak semudah membalik telapak tangan, karena SDM itu, saat kita mempersiapkan SDM itu adalah sebuah investasi. Ya, betul. Dan investasi tentu saja akan menjadi berguna pada saat dibutuhkan kelak. Dan investasi bukan hal yang secepat itu bisa terbangun, tapi itu membutuhkan waktu yang lama. Dan saya dengan tim dari BPVP Ambon menjadi satu tim yang solid untuk berusaha menjawab tantangan itu untuk menciptakan SDM yang unggul di Kota Ambon dan di Provinsi Maluku secara luas. Yang bisa kami lakukan untuk itu, karena saya memang masih baru di sini, tapi saya sudah melihat potensi itu, Mbak Ajeng. Kami berusaha untuk menjalin kerjasama dengan banyak pihak. Karena tentu saja kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi adalah kata kunci buat kami. Kemudian kita berusaha meningkatkan produktivitas dari generasi muda dan juga para pencari kerja, dan khususnya untuk para siswa yang sedang kita latih di BPVP Ambon ini, baik itu yang boarding itu maksudnya ada asrama di BPVP Ambon yang bisa tinggal bersama, kita bisa gunakan bersama, kemudian juga yang non boarding atau pelatihan yang tidak tinggal di asrama. Itu menjadi salah satu hal yang kami lakukan. Selain itu kami menjalin kerjasama juga dengan pemerintah daerah, kan, untuk melihat potensi dan kemudian ke arah mana kebijakan ini akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan kami akan support untuk itu. Yang selanjutnya kami lakukan terobosan juga adalah bekerja sama dengan para organisasi-organisasi masyarakat. Karena itu penting sekali untuk melihat potensi. Kemudian yang kami lakukan berikutnya adalah kami juga ada BLK, Balai Latihan Kerja Komunitas. Nah, itu di Provinsi Maluku ada sekitar 6, Mbak Ajeng. Dan itu ada di komunitas pesantren, di komunitas gereja, dan itu menjadi binaan kami semua. Itu juga salah satu terobosan, karena kami tidak sanggup untuk sampai ke pulau-pulau itu, sehingga di sana ada BLK-BLK komunitas yang kami support untuk kami bantu pelatihannya, peralatannya, dan sebagainya. Dan selanjutnya kami juga punya binaan di UPTD seperti di Masohi, di Seram. Nah, itu juga kami bekerja sama baik pelatihan, peralatan. Kami ciptakan namanya Tailor Made Training, TMT.
Made training. training. Dulunya kita sebutnya Mobile Training Unit (MTU). Sih. Tapi setelah sekarang kami bersebutnya dengan tailor made training. Jadi itu ada blended. Jadi ada training yang offline, ada online, dan itu kami selenggarakan, kami yang jemput bola ke daerah gitu, supaya melihat mereka butuh apa, pelatihan itulah yang kami berikan kepada mereka. Baik, berarti memang sesuai dengan target begitu ya, peluang-peluang yang ada di daerah ini sangat luar biasa. Dan seperti yang tadi Ibu sampaikan juga bahwa memang kolaborasi adalah kata kunci dari sebuah program ataupun upaya dari suatu badan ataupun organisasi tertentu begitu Ibu. Lalu sorry, sejauh ini ya Ibu ya, hubungan terintegrasi dengan berbagai pihak ini ketika ada input ataupun kebutuhan dari perusahaan tertentu misalnya, atau pemerintah di OPD-OPD tertentu misalnya, atau bahkan di tingkat masyarakat begitu. Keterhubungan ini memberikan output seperti apa selain daripada memang ada program-program yang tadi Ibu sebutkan di tingkat masyarakat, misalnya BLK di daerah-daerah tadi? Output yang kami dapat maksudnya? Yang terjalin sehingga hasil yang didapatkan itu apa sejauh ini? Jadi yang kami lakukan dengan mereka itu adalah, pertama tentu saja dengan kami membuat satu MOU, kemudian kami melihat seperti apa kebutuhan dari, umpamanya nih ya, satu organisasi masyarakat, kemudian mereka membutuhkan pelatihan yang seperti apa namanya, seperti kita di sini ada di WLK itu, di BVPP itu ada kejuruan, banyak kejuruan Mbak. Jadi ada TIK, kemudian ada juga accounting, kemudian ada bangunan, dan ada 13 kejuruan. Nah, itu kami melihat kebutuhannya mereka apa, dan kami bisanya menyediakan apa gitu. Kalau memang di antara keduanya dia butuhnya apa, kami tidak punya, tentu saja kan kami punya banyak kerjasama yang lain yang bisa kami hubungkan. Jadi kami bisa sebagai fasilitator, kami juga bisa sebagai penyedia pelatihan, dan ya kolaborasi Mbak. Kolaborasi. Lalu ini sinergi yang sangat baik sekali ya begitu. Lalu sejauh ini penyerapan tenaga kerja dari SDM yang tadi sudah dibina oleh BPVP Ambon itu seperti apa tingkat penyerapannya? Berapa persen sih yang diserap sejauh ini? Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak duduk di misalnya di OPD ataupun di perusahaan-perusahaan tertentu, tapi mereka dengan kreativitas mereka bisa mengembangkan hal itu dan mendapatkan nilai ekonomis dari situ. Iya, terima kasih Mbak Ajeng. Jadi kalau melihat terserapnya output yang dihasilkan oleh BVPP Ambon, memang secara berkala ya kami cek, kami melakukan pengecekan apakah mereka sudah bekerja atau apakah mereka berwirausaha sendiri, atau juga apakah mereka belum bekerja. Nah, kami ada beberapa program. Kalau untuk yang belum bekerja, kami ada program magang yang bisa kita magangkan ke perusahaan-perusahaan. Kemudian untuk keterserapan sendiri itu bervariasi Mbak. Kadang-kadang begitu kami selesai, umpamanya satu kejuruan bangunan gitu, sebelum selesai mereka udah ditunggu. Ada juga umpamanya kejuruan bakeries, ya kan, kita sudah selesai tapi mereka belum bekerja. Belum ada yang mempekerjakan, mereka mau bekerja modal nggak ada, gitu. Nah, yang biasanya kalau seperti itu kami akan tetap bantu. Mungkin kami bantu hubungkan dengan bank yang menyalurkan usaha kredit, atau kami ada juga beberapa jaringan perusahaan yang bisa kami buka seperti job fair seperti itu kami lakukan. Baik. Gitu. Oke, saya mau mengingatkan kembali ke Tribuners ya, kalian boleh bertanya di kolom komentar atau comment section, kirimkan saja pertanyaan kalian, nanti bakal kami bahas bersama dengan Ibu Astrid selama Tribun Bahas Story ini berlangsung ya. Oke, boleh kita jeda sebentar dulu untuk azan, setelah itu nanti akan kita lanjutkan lagi.
Dan kebanyakan Tribuners masih bersama kami di layar monitornya ya. Kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage, dan obrolan kita masih dilanjutkan nih. Nah, masih bersama Ibu Astri tentunya di sini. Bu, seperti yang kita tahu dan juga sudah disebutkan tadi bahwa di BPPP Ambon setidaknya ada sebanyak 13 jurusan ya. Kalau kita melihat data lagi, data BPPP yang paling banyak diminati oleh para, disebutnya apa sih, pelajar atau gimana? Siswa ya. Para siswa di BPPP Ambon ini jurusan yang mana nih? Secara umum semuanya diminati, Mbak, gitu. Tapi kan melihat potensi Ambon sendiri, Provinsi Maluku sendiri itu lebih banyak mereka berminat kepada seperti pengolahan ikan, kemudian juga karena kita tahu sekarang semuanya sudah shifting job ya, jadi sekarang sudah beralih ke digital platform, sehingga lebih banyak yang memilih TIK atau kejurusan jurusan IT kayak graphic design. Sebagai informasi juga, memang kita kemarin dalam rangka bulan vokasi di bulan Oktober kita melakukan perlombaan atau kompetisi untuk graphic design teknologi. Dan yang diikuti oleh para siswa. Secara umum kami buka secara umum. Dan kalau saya tidak salah yang mendapat juara 1, 2, 3 itu memang ada dari SMK, kemudian ya salah satunya dari alumni siswa BPPP, tapi 2 dari 1, 2, 3 itu semuanya oleh SMK. Dan masih muda-muda, Mbak Ajeng, ada yang masih 18 tahun, masih 17 tahun, dan buat kami itu potensi besar untuk Provinsi Maluku. Jadi ternyata bisa gitu kan, bisa mereka bersaing, dan itu mungkin akan kita treat lagi sehingga itu bisa naik lagi untuk kompetisi ajang nasional gitu. Dan saya rasa bahwa memang generasi kita dan juga para calon-calon siswa di BPPP Ambon ini juga merasa bahwa kenapa sampai TIK itu menjadi salah satu kejuruan di BPPP Ambon yang sangat diminati, karena memang transformasi digital yang begitu masif ini disadari betul sama generasi kita untuk setidaknya meningkatkan keahlian, ya harus skilled banget di sektor yang satu ini begitu, karena nggak di mana-mana semua orang pasti membutuhkan penyesuaian dengan perkembangan digitalisasi saat ini begitu ya Ibu ya. Kalau dibandingkan dengan minat yang banyak tadi dengan kesempatan kerja di Kota Ambon Provinsi Maluku, apakah dia sudah sepadankah penyerapannya? Itu salah satu tantangan lagi, Mbak. Itu tantangan lagi karena memang kita lihat bahwa kebanyakan ya setelah Industrial 4.0 ini kan, kemudian shifting job ini, setelah kita lihat bahwa semuanya beralih ke digital, itu sepertinya untuk penyerapan tenaga kerja di bidang itu memang sekarang lagi cukup dinamikanya agak lumayan tinggi ya. Karena seperti yang tadi Mbak Ajeng bilang bahwa semuanya beralih ke digital kan. Nah, tidak semua orang bisa menyadari bahwa ini bisa dibuat di digital nih, seperti kita bisa belanja online, jualan online kan. Kalau kita jualan online tentu saja kita butuh desain kan. Dan kadang-kadang ya kita membutuhkan mereka gitu. Cuma memang sekarang diakui bahwa itu masih menjadi tantangan. Apakah mereka terserap di dunia kerja atau mereka menciptakan lapangan kerja sendiri. Dan yang memang kami selalu support untuk para siswa di BLK, ayo ciptakan lapangan kerja sendiri. Bagaimana graphic design umpamanya membentuk satu packaging yang eye catching, kemudian bagaimana berkreasi dan bagaimana kreatif untuk melakukan pekerjaan, ditunjang dengan tentu saja karakter-karakter untuk Indonesia lebih unggul. Karena itu dia jawaban yang memang harus kita jawab, bahwa kita butuh SDM yang unggul. Gitu, Mbak. Ya, oke. Ibu, kita lihat kan dari animo masyarakat yang ingin menjadi salah satu siswa di BPPP Ambon ini, bagaimana Ibu melihatnya nih? Apakah sebelum ke pertanyaan itu, periode
rekrutmen untuk siswa di BPVP Ambon itu per tahunnya itu ada berapa? Apakah sekali dalam setahun ataukah berapa kali? Itu bervariasi, Mbak, tergantung pada kejuruannya dan lamanya dia berlatih, gitu. Karena ada yang berlatihnya cuma sebentar, ada juga yang membutuhkan waktu yang lama, seperti yang mungkin Mbak sedang buku kejuruan welding gitu ya. Ini yang paling lama ya? Ya, berapa lama itu, Ibu? Itu bisa ada 2 bulan, bisa juga 2,5 bulan. Kemudian mungkin ada yang agak cepat, seperti apa namanya ini, bakeries, buat kue, kemudian yang mungkin ada kejuruan elektronik atau listrik yang memang jam pelatihannya pendek. Nah, itu yang biasanya kami namakan setiap tahap itu ada durasi, kita bilangnya jam pelajaran untuk itunya, jam pelajaran pelatihan. Jadi dia tidak menentu begitu ya, misal dalam sebulan ini ada di antara 13 jurusan itu yang sudah selesai masa studi, entah itu 1 bulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan, berarti langsung dibuka perekrutannya. Betul. Oke, jadi memang harus pantengin sih IG BPVP Ambon. Kalau kalian yang pengen jadi bagian dari para siswa yang ada di BPVP Ambon. Lalu setiap pembukaan pendaftaran ini, bagaimana animo masyarakat untuk turut hayu daftar gitu, Ibu? Nah, itu juga menjadi satu hal yang sekarang sedang kita galakkan. Sekarang saya baru 2 bulan di sini, Mbak Ajeng. Saya mungkin nanti akan membuat namanya touring untuk BPVP, jadi masyarakat bisa melihat seperti apa kita melakukan pelatihan. Kemudian kami juga tidak hanya berhenti di Kota Ambon tentunya, kami juga ke pulau-pulau untuk merekrut siswa-siswa yang memang berpotensi di sana yang bisa kita kembangkan kompetensinya di BPVP Ambon. Baik, Ibu, kita punya 11 kabupaten kota ya, jadi memang pusatnya di Kota Ambon. Betul. Begitu. Nah, kalau sejauh ini paling banyak siswa itu datangnya dari Kota Ambon udah pasti. Tapi di daerah lainnya seperti apa sih animonya ya? Iya. Kalau dari UPTD yang kami tahu itu yang banyak juga datang ada dari Tual, kemudian dari Masohi, kemudian dari apa lagi? Kita punya Namlea, dari Buru Selatan. Itu kami juga bisa rekrut siswa dari sana, dan mereka kami sediakan asrama di BPVP. Nah, itu yang kami namakan dia siswa boarding. Siswa boarding itu yang berasal dari luar Kota Ambon. Kalau yang domisilinya di dalam Kota Ambon, biasanya mereka di non boarding kan. Jadi mereka datang pagi, kemudian pulangnya sore. Kami lebih prioritaskan untuk siswa-siswa yang dari luar Ambon. Oke deh. Jadi untuk Tribuners yang berada di luar daerah Kota Ambon, misalkan dari MBD, dari Tanimbar, dari Maluku Tenggara, dari Tual, SBT, dari Serang bagian barat, Kota Masohi, bahkan ya, tenang aja kalau kalian pengen menjadi bagian daripada siswa-siswi yang belajar di BPVP Ambon, itu sudah disediakan Ibu ya, boardingnya. Oke, mungkin ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh para Tribuners yang pengen mendaftar misalnya. Apa sih yang didapatkan ketika begitu mendaftar menjadi siswa di BPVP Ambon? Tentu saja kita, apa aja? Ya tentu saja Mbak Ajeng, kita ada taraf. Pertama tentu saja taraf seleksi, kemudian ada interview dan segala macam kan, mungkin ada tertulis juga, tergantung pada kejuruan yang akan mereka ikuti pelatihannya. Kemudian yang pertama mereka dapatkan tentu saja tergantung kejuruan yang mereka pilih. Gitu. Kalau memang mereka sudah lulus untuk seleksi, kemudian dinyatakan menjadi siswa untuk pelatihan, tentu saja yang didapatkan pertama adalah dia akan terhitung dia boarding or non boarding. Apakah dia tinggal di asrama, dan di asrama itu dia mendapatkan semua fasilitas tempat tinggal yang layak, kemudian tetap dikasih makan pagi siang malam, kemudian dikasih seragam untuk kerja, dan juga ada budget untuk uang saku. Nah, itu semua disediakan oleh pemerintah.
Nah, sebenarnya ini fasilitas dari pemerintah yang Iya, kalau tidak dimanfaatkan tuh sayang sekali ya Ibu betul Mbak ya. Ajeng. Ada fasilitas yang kalau saya lihat sangat eksklusif bagi masyarakat yang tentunya ini tidak ada batasan entah dia lulusan mana begitu Iya ya Ibu betul, ya. iya. Tapi kita punya hak yang sama untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara begitu melalui BPVP Ambon. Kita udah dilatih skillnya, skills tertentu loh Tribuners. Pilihlah sesuai dengan minat dan bakat kalian. Dan ini akan dikembangkan. Selain itu, skillnya sudah terimprove gitu ya. Kalian juga mendapatkan layanan yang baik di luar itu, yaitu tadi ada asrama untuk yang boarding gitu kan, ada uang saku, non boarding pun bisa dapat gitu kan, makan seragam, iya. makan dalam sehari gitu 3 ya, kali. 3 kali pula. Padahal belajarnya sampai sore Tribuners, tapi 3 Iya. kali dikasih meal Konsumsi ya, iya. konsumsinya. Keren banget. Ini saya pun Ibu ya, kadang-kadang saya pikir apa boleh gitu ya kita yang sementara sedang bekerja tapi pengen banget meningkatkan skill di luar itu gitu. Apakah bisa mendaftar? Ibu boleh jelasin tentang hal ini? Dan kita juga akan melihat ke depannya kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Provinsi Maluku. Kalau memang mereka butuh jurnalistik, why not, kita bisa buka. Gitu. Tergantung pada peminatnya. Memang peminatnya besar, kemudian kami akan berusaha bagaimana untuk memenuhi keinginan dari masyarakat Provinsi Maluku. Nah, Tribuners, ini kita sembari menunggu ya evaluasi dan program-program terobosan-terobosan baru dari BPPP Ambon terkait dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Ambon, Provinsi Maluku ini. Oke, kita meluncur ke kolom komentar. Halo Tribuners, terima kasih kalian masih stay tune di layar monitornya ya, dan juga yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Halo dengan Kakak James, selamat sore. Kakak James bertanya, apakah saat mendaftar di BPPP Ambon ada batasan umur dan persyaratan apa aja yang diperlukan untuk mendaftar? Ibu boleh sebutkan dulu. Untuk saat ini, Pak James, kita tidak mempunyai batasan umur. Siapa saja yang mau meningkatkan kompetensinya bisa datang, tapi tentu saja usia kerja gitu ya. Jadi mungkin usia 18 tahun sampai 64 tahun itu bisa silahkan kalau mau datang ke BLK. Tapi tentu saja seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada proses yang harus dilalui, ada interview, kemudian ada seleksi dan ya semacam itulah. Berkasnya gimana? Paling yang standar ya Ibu ya? KTP pasti mesti harus ada itu. Pasti. Kudu harus punya tuh. Harus ada KTP, kemudian harus ada disertai juga dengan kartu keluarga. Dan juga ijazah sekolah. Oke, ijazah terakhir begitu ya Ibu ya. Oke, jadi segampang itu, administrasinya semudah itu, hanya disiapkan seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Astri, dan tinggal mengikuti prosesnya. Prosesnya pun tidak panjang begitu kan. Setelah pendaftaran, seleksi berkas, kemudian nanti ada ujian tertulis dan menuju ke wawancara begitu ya, dan hasilnya tinggal menunggu Tribuners. Ini saya yakin sungguh kalau kalian memang benar-benar membutuhkan begitu ya untuk meningkatkan bakat dan minat kalian sesuai dengan jurusan yang disediakan di BPVP Ambon, sudah pasti ini memenuhi kriteria yang dicari oleh BPVP Ambon, dan kalian bisa memenuhi hak tadi begitu ya, menggunakan fasilitas dan juga jaminan-jaminan dari negara begitu untuk kita melalui BPVP Ambon. Dan kayak banyak ada lagi yang mau ditambahin, silakan Mbak Ajeng. Setelah ini kita akan setelah melakukan pelatihan dan melalui proses pelatihan itu akan ada proses sertifikasi. Jadi setelah itu siswa yang sudah dinyatakan kompeten itu kita berikan sertifikasi. Sehingga itu bisa dipakai untuk betul. Ini juga bisa menjadi berkas itu mungkin cuman berkas begitu ya, tapi itu menjadi sebuah pengakuan diri para siswa atau yang sudah lulus begitu ya, untuk bisa dijual ke calon perusahaan atau OPD yang membutuhkan tenaga-tenaga
sesuai dengan minat dan jurusan yang kalian pelajari begitu. Oke, ini cukup mencerahkan Ibu dan mudah dipahami oleh Tribuners. Baik, adakah lagi yang bertanya di kolom komentar? Silakan saja Tribuners. Baik, Ibu, mungkin tadi udah dijelasin ada beberapa sih. Pertanyaan ada? Oke. Sebelum kita ke pertanyaan, oh ya, sebelum ke pertanyaan saya, kita coba lihat lagi nih pertanyaan Tribuners, Bu. Oke. Danke banyak yang sudah ke kolom komentarnya dengan Esa yang bertanya, apakah lulusan di BPVP Ambon sudah dipastikan mendapat lapangan pekerjaan setelah lulus? Begitu, Ibu. Ibu bisa menjamin hal itu? Di dalam dunia ini tidak ada jaminan. Betul. Ya, Mbak Ajeng ya. Tapi yang kami berusaha adalah kami akan berusaha berikan yang terbaik. Untuk penjaminan tenaga kerja, maksudnya lapangan pekerjaan, tentu saja itu kembali lagi kepada siswa atau pencari kerja. Apakah dia bisa kompeten atau tidak? Karena tentu saja dunia kerjalah yang bisa menilai itu. Kami menyiapkan siswa-siswa untuk menjadi lebih kompeten, dan kalau memang kami rasa masih bisa kami tingkatkan lagi, kami berikan tempat magang, ataupun kami berikan juga perusahaan-perusahaan mana yang mungkin membutuhkan, kami akan bantu untuk menyalurkan. Bukan menyalurkan seperti orang bilang penyalur gitu. Betul, ya, enggak, agen penyalur bukan ya. Tetapi maksud saya menghubungkan karena kita ada kios siap kerja namanya. Oke, cool. Ya, Ibu boleh jelasin sedikit tentang kios kerjanya itu? Jadi di kios kerja itu kami melayani pendaftaran, kemudian ada sertifikasi, dan kemudian kami kan ada jaringan juga dengan semua perusahaan-perusahaan, dan kami akan melingkan bila memang perusahaan ini membutuhkan, kemudian ada siswa kami yang memang belum kerja, kami akan hubungkan gitu. Baik, mungkin seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa BPVP Ambon ini bukan seperti agen penyalur begitu ya, tapi yang kami lihat dan yang kami harapkan masyarakat melihat ini bahwa hingga membuka kesempatan untuk masyarakat Kota Ambon, Provinsi Maluku untuk bisa meningkatkan kapasitas mereka. Itu dengan sendiri sudah pasti melalui kerja-kerja sama dengan stakeholders yang ada di level provinsi. Itu pun dengan sendirinya sudah memperkenalkan sih sebenarnya talent-talent yang ada di BVPP Ambon ini untuk membukakan kesempatan jalan mereka nih. Ini ada jalan nih, kalian tinggal menuju aja gitu. Betul. Jadi kembali lagi dibukakan jalan-jalannya atau di link begitu ya dengan perusahaan misalnya, tapi kembali lagi ke diri kita nih, mindsetnya begitu ya. Kita sudah punya kemampuan, tinggal diatur lagi mindsetnya. Oke, jalan ini saya ambil dan saya akan berusaha keras untuk bisa mencapai tujuan saya begitu melalui jalan yang sudah dibuka oleh BPVP Ambon. Begitu ya Ibu ya. Cool. Oke, adakah lagi kita ke ini, ada testimoni sih sebenarnya. Halo Kak Ridi menulis kebutuhan SDM Maluku ini memang disesuaikan dengan jurusannya ya. Jadi sukses selalu BPVP Ambon. Oke, ngomongin tentang kesesuaian jurusan dan juga potensi SDA lah katakanlah, atau potensi lainnya yang ada di Provinsi Maluku. Apakah penyediaan jurusan ini sejalan begitu? Ibu boleh jelaskan sedikit? Itu yang selalu orang sebutkan bahwa terjadi link and match atau unlink atau unmatch gitu. Dan yang saya tahu, saya baru 2 bulan nih Mbak Ajeng. Yang saya tahu sampai saat ini sih sebenarnya mungkin bisa dibilang Ambon itu atau Provinsi Maluku secara umum itu daerah industrinya sangat kecil, tapi lebih kepada sektor tourism, kemudian kultur yang begitu kaya, kan? Nah, itu bagaimana menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Nah, itu yang sedang kita sorot, kita concern ke arah itu, bagaimana menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk bidang-bidang tourism, perhotelan, hospitality, seperti itu. Itu yang sekarang sedang kami
coba untuk menjajaki apakah itu bisa kita teruskan, bahkan kita naikkan kepada yang advance untuk itu. Kemudian untuk pengolahan ikan juga seperti itu yang menjadi concern kami, karena ini daerah maritim, Mbak Ajeng, sehingga kami berusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dan kita berusaha untuk melakukan seperti yang tadi saya sebut, pengolahan ikan kan banyak nih, bisa jadi nugget ikan, bisa jadi abon ikan kan, seperti itu. Tentu saja dengan support yang juga memadai, seperti kalau kita bikin abon terus nggak ada packaging yang bagus, tentu saja tidak bisa kita jual juga. Diperlukanlah graphic design untuk mendesain itu, seperti itu. Jadi ada link, kemudian apakah bisa menciptakan juga lapangan pekerjaan untuk sektor orang lain, itu, itu yang bisa kita lakukan, Mbak. Oke, nah Tribuners, memang ada salah satu jurusan di kejuruan di BPVP Ambon yang tadi disebutkan oleh Ibu Astri bahwa pariwisata ya, kalau dilihat dari potensinya memang di Provinsi Maluku ini kita kaya dengan destinasi wisata yang bisa dikemas dengan secara baik begitu. Namun kita membutuhkan SDM-SDM yang memang unggul di bidang ini, dan ini menjadi salah satu titipan juga sih dari Menteri kita ya, Pak Sandiaga Uno, tentang dunia pariwisata ini, bahwa dengan memberdayakan masyarakat melalui pariwisata ini tentunya diharapkan dapat membawa keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat, dan ini juga dapat meningkatkan pendapatan daerah begitu. Nah, kuncinya adalah memperkuat nih SDM kita, salah satunya di sini. Dan kita juga tidak lupakan potensi kelautan kita. Seperti yang kita tahu Ibu, bahwa di Provinsi Maluku memang terdiri dari 92% kelautan begitu. Jadi kebanyakan terutama masyarakat yang hidup di daerah kepulauan ini itu menjadi nelayan. Nah, bagaimana mereka bisa mengelola ya tangkapan-tangkapan mereka ini dengan cara-cara yang modern begitu ya. Ya mungkin anak-anak nelayan turut disertakan begitu untuk mendapatkan kesempatan ini juga bisa belajar dan menjadi siswa di BPVP Ambon. Thank you banget. Oke, Tribuners, adakah lagi pertanyaan? Kita cek dulu. Dan kayak banyak ya yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Oke, nah kita ke pertanyaan terakhir nih Bu. Langkah strategis atau upaya apa yang dilakukan, yang bakal dilakukan ya selama Ibu di sini, meskipun baru 2 bulan nih, ke depannya nih mau bikin apa lagi nih? Ada terobosan apa lagi yang disiapkan agar BPVP Ambon ini semakin banyak menghasilkan tenaga kerja yang siap dipakai begitu? Kalau langkah-langkah yang harus saya lakukan dan tim lakukan itu di kepala ini banyak, Mbak. Banyak gitu. Begitu ya. Kok kita bisa bikin ini, bisa bikin ini. Tetapi memang kita kembali lagi bahwa kita tetap ikut pada apa kebijakan pemerintah lokal. Ya, kami harus ada di dalam situ supaya kami bisa mendukung arah pembangunan kemana pemerintah Provinsi Maluku akan bergerak. Dan itu menjadi concern kami sebagai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dari Kementerian Ketenagakerjaan. Tentu saja tugas kami support untuk pemerintah lokal. Jadi langkah-langkah yang akan kami ambil tentu saja yang saya tadi katakan, Mbak, kita perlu kolaborasi. Betul. Dan kolaborasi itu kami lakukan dengan banyak sekali organisasi, kemudian pemerintah daerah, dan juga kementerian-kementerian lain yang juga punya UPTP di Ambon. Seperti kami kerjasama dengan Balai PUPR di Kota Ambon, karena mereka juga membangun, ada namanya proyek 1 juta rumah ya. Nah, dan itu kami menyiapkan sumber daya manusia untuk kejuruan bangunan. Karena memang kita tahu bahwa membangunnya itu kan perlu batas waktu, kemudian kadang-kadang di daerah itu kompetensinya kurang, sehingga kami harus turun ke lapangan untuk membantu. Kemudian kami kolaborasi juga dengan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer, kami bekerja sama dengan SMK untuk membentuk satu kerjasama yang bisa
kami masuknya di mana gitu. Apa yang harus kami lakukan untuk meningkatkan SDM